Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 26. Hahaha, Tikai Beng, ya. Bagus, aku memang ingin merasakan kehebatannya. Kok Beng Lama berseru sambil tertawa. Hal ini amat mengejutkan hati Chia Keng Hong karena pendekar ini maklum betapa berbahayanya bagi Kok Beng Lama yang berani bicara dalam keadaan mengadu tenaga seperti itu. Ternyata kakek gundul itu sudah tidak lagi memperhitungkan bahaya. Kok Beng Lama, perlu apa kita bertanding? Hentikanlah, serunya. Akan tetapi jawaban kakek gundul itu hanya suara tertawa dan desakan tenaga yang lebih kuat lagi. Terpaksa Chia Keng Hong juga mengerahkan tenaganya dan tidak berani bicara lagi karena yang dihadapinya adalah bahaya maut, bukan main-main. Hentikan! Jangan berkelahi! Sin Leong kini melangkah menghampiri dua orang kakek yang sedang mengadu tenaga sakti itu. Melihat ini, Chia Keng Hong merasa khawatir sekali, akan tetapi karena tenaga lawan amat kuat mendesak maka dia pun tidak berani membagi perhatian dan diam saja, mencurahkan perhatian dan tenaganya untuk mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Karena berkali-kali dia berteriak tanpa diperdulikan orang, dan melihat betapa kini dari kepala dua orang kakek itu mengepul uap putih, Sin Leong menjadi makin khawatir dan dengan nekat dia lalu meloncat ke tengah-tengah antara kedua orang kakek itu untuk memisahkan mereka. Hampir saja Chia Keng Hong berteriak saking kagetnya karena apa yang dilakukan oleh anak itu benar-benar amat berbahaya, akan tetapi dia sendiri tidak mampu menolongnya, karena sedikit saja dia mengurangi tenaganya, dia akan celaka, apalagi menarik tenaganya yang mempertahankan diri itu. Keadaannya seperti seorang yang menggunakan kedua tangan menahan gencatan benda yang amat berat. Berkurang sedikit saja tenaganya tentu benda itu akan menggencatnya sampai hancur. Sin Leong sendiri kaget setengah mati karena begitu dia meloncat masuk, tiba-tiba saja tubuhnya seperti disedot oleh tenaga yang luar biasa kuatnya sehingga dia tertarik dan tiba-tiba saja dia sudah jatuh duduk di antara kedua orang kakek itu, duduknya menghadapi Chia Keng Hong dan membelakangi Kok Beng Lama. Tubuh anak itu tergetar hebat seperti terkena aliran tenaga yang luar biasa. Melihat betapa kedua telapak tangan yang lebar dari Kok Beng Lama menyentuh punggung anak itu, Chia Keng Hong yang tadinya agak menarik kedua tangannya ketika Sin Leong meloncat masuk, kini cepat dia mengulurkan tangannya menempel pada pundak anak itu. Dia merasa betapa tenaga amat dahsyat dari Kok Beng Lama menyerangnya melalui anak itu, maka dia pun seperti mempertahankan dan mengimbangi kekuatan itu sehingga tenaga keduanya kini saling bertanding melalui tubuh Sin Leong. Sin Leong merasa tersiksa sekali. Dia sukar untuk bernapas, dan hawa panas dingin bergantian menyerang tubuhnya yang kadang-kadang terdorong ke belakang oleh dua tenaga dahsyat yang saling dorong di depan dan belakangnya itu. Dia tidak ingin membantu siapapun, karena dia kasihan kepada kakek gundul yang gila, akan tetapi dia juga tentu saja bersimpati kepada kakeknya itu. Selain itu, andai kata dia ingin membantu sekalipun, bagaimana mungkin dia dapat membantu? Dia hanya melerai, akan tetapi siapa kira, dia malah terseret dan terhimpit tak dapat terlepas lagi. Sama sekali dia tidak sadar bahwa tanpa diketahuinya, dia telah membantu Kok Beng Lama karena dia duduk berhadapan dengan kakeknya itu. Biarpun Sin Leong tidak mau membantu, akan tetapi di dalam tubuhnya terdapat hawa mujizat yang timbul karena dia pernah keracunan Huitoksan yang kemudian dibikin punah oleh racun-racun ular sehingga timbul semacam tenaga mujizat di dalam tubuhnya. Tenaga inilah yang serentak bangkit dan melakukan perlawanan ketika tubuhnya dialiri dua tenaga dahsyat itu, dan karena dia duduk menghadap Chia Keng Hong, maka tentu saja perhatiannya ditujukan ke depan dan otomatis tenaga mujizat di dalam tubuhnya itu juga meluncur ke depan. Tanpa disadarinya sendiri, tenaga ini membantu Kok Beng Lama dan menyerang Chia Keng Hong. Ketika ketua Chin Ling Pai merasa betapa ada tenaga yang amat kuat, seolah-olah tenaga kakek gundul itu menjadi bertambah besar, menyerangnya dan mendorongnya sehingga dia mendoyong ke belakang, dia menjadi terkejut sekali dan cepat dia lalu mengerahkan tenaga Tikai Beng untuk menyedot. Kini giliran Kok Beng Lama yang terkejut ketika tiba-tiba tenaganya yang amat kuat itu membanjir keluar tanpa dapat diremnya lagi. Cepat dia mengubah tenaganya, mempertahankan dan kini berubahlah sifat pertandingan itu. Kalau tadi kedua orang sakti itu mengerahkan sinkang untuk saling mendorong dan mengadu kekuatan untuk saling merobohkan, kini Chia Keng Hong menggunakan Tikai Beng menyedot sedangkan pendeta lama itu mempertahankan. Kembali Sin Leong yang menjadi sasaran utama dan yang paling menderita.
Anak ini merasa betapa tubuhnya kadang-kadang seperti kosong dan kering tersedot, lalu terisi kembali oleh tenaga dari Kok Beng Lama, seolah-olah dia sebentar mati sebentar hidup kembali, wajahnya sebentar pucat sebentar merah. Dia mengeluh panjang pendek akan tetapi untuk melepaskan diri dia tidak sanggup, biarpun sudah beberapa kali dia berusaha untuk bergerak dan keluar dari dalam himpitan itu. Melihat ini, maklumlah Chia Keng Hong bahwa anak ini terancam bahaya maut. Akan tetapi, kakek sakti ini pun memperoleh kenyataan yang amat luar biasa, yaitu bahwa anak itu sama sekali tidaklah asing dengan tenaga sakti. Tahulah dia bahwa tadi tenaga Kok Beng Lama menjadi berlipat ganda karena memperoleh tambahan tenaga dari anak ini. Tahulah kakek ini bahwa Sin Leong benar-benar adalah anak luar biasa, yang mungkin karena sesuatu hal yang tidak disadarinya sendiri oleh anak itu, telah memiliki sinkang yang aneh. Kalau saja dia bisa mempergunakan sinkang anak itu untuk membantunya, tentu Kok Beng Lama akan kalah dan anak ini akan selamat. Keselamatan anak inilah yang penting baginya, anak ini masih kecil, masih berhak untuk hidup lebih lama lagi. Sedangkan dia dan Kok Beng Lama adalah dua orang kakek tua renta yang hanya tinggal menghitung hari saja, yang tinggal menanti kematian yang tentu tidak akan lama lagi karena mereka sudah tua. Pikiran untuk menyelamatkan anak inilah yang membuat Chia Keng Hong berbisik-bisik, membuka rahasia pelajaran untuk mengerahkan tenaga di dalam tubuh, membangkitkan tenaga dahsyat dengan ilmu Tikai Beng. Sin Leong sudah berada dalam keadaan antara sadar dan tidak hampir pingsan. Akan tetapi dia adalah seorang anak yang luar biasa, memiliki daya tahan yang besar berkat penderitaan yang terlalu sering dialaminya semenjak dia masih bayi, dan karena pernah hidup bersama monyet-monyet yang tajam sekali perasaan dan peka terhadap segala sesuatu yang terjadi, memiliki naluri halus dan dekat dengan alam. Maka biarpun dia dalam keadaan tersiksa, dia dapat mencurahkan perhatian terhadap bisikan-bisikan kakek sakti yang sesungguhnya adalah kakeknya sendiri itu. Mula-mula pening juga kepala Sin Leong mendengarkan kakek itu menyebut-nyebut hiatu, jalan darah, yang bermacam-macam itu. Dia tidak tahu di mana adanya Cikiong Hiat, Koan Goan Hiat, Tianti Hiat dan lain-lain. Akan tetapi ketika dengan teliti dan sabar Chia Keng Hong memberi penjelasan, perlahan-lahan anak itu mulai mengerti dan mulailah dia mengatur pernapasan menurutkan petunjuk kakek itu, menahan napas dan menggerakkan hawa dari pusarnya. Memang Sin Leong memiliki bakat yang amat hebat. Dan juga Chia Keng Hong memang hendak menolongnya dan sudah mengambil keputusan untuk mewariskan Tikai Beng kepada anak ini, maka perlahan-lahan muncullah tenaga sedot dari dalam tubuh anak itu yang makin lama makin kuat. Oh! Kok Beng Lama terkejut sekali ketika pertahanannya mulai jebol dan perlahan-lahan tenaga sinkangnya mulai mengalir keluar melalui kedua telapak tangannya yang masih menempel di punggung Sin Leong. Akan tetapi, karena bocah itu belum dapat menguasai Tikai Beng secara sempurna, biarpun tubuhnya sudah dapat mengeluarkan daya sedot, akan tetapi dia belum dapat mengalirkan sinkangnya yang memasuki tubuhnya itu keluar melalui kedua tangan Chia Keng Hong, melainkan berkumpul dengan hawa pusarnya dan berputar-putar di seluruh tubuhnya. Makin lama makin cepat putaran itu sehingga menimbulkan daya sedot yang makin kuat. Terjadilah hal yang amat aneh. Chia Keng Hong juga mengeluh karena kini dia merasa betapa tenaga sinkangnya sendiri pun tersedot masuk ke dalam tubuh Sin Leong melalui kedua tangannya. Kiranya, dia telah mempergunakan seluruh tenaga untuk saling tarik dengan tenaga Kok Beng Lama, maka ketika muncul tenaga baru ketiga dari Sin Leong yang memiliki daya sedot, dia sendiri tidak berani membagi tenaga untuk bertahan, karena membagi tenaga berarti mengurangi tenaga melawan Kok Beng Lama dan hal itu amatlah berbahaya. Oleh karena itu, kakek ketua Chin Ling Pai ini terpaksa membiarkan tenaganya perlahan-lahan keluar dan mengalir masuk ke dalam tubuh anak yang baru saja diajari ilmu Tikai Beng itu. Sama halnya dengan senjata makan tuan. Akan tetapi, yang hebat keadaannya adalah Kok Beng Lama. Kini tenaga sinkangnya keluar seperti membanjir memasuki tubuh Sin Leong, tidak dapat dibendung atau ditahannya lagi. Chia Keng Hong tidak sadar akan hal ini. Kalau dia tahu tentu dia tidak perlu membiarkan tenaganya sendiri juga tersedot. Maka dia hanya memejamkan mata, membiarkan tenaganya sedikit tersedot, sedangkan dia masih mempertahankan perlawanannya terhadap Kok Beng Lama. Kalau dua orang kakek itu terkejut oleh kenyataan betapa sinkang mereka tersedot, adalah Sin Leong yang paling repot dan paling tersiksa. Dia merasa betapa tubuhnya seperti sebuah balon karet yang ditiup terus melampaui takaran, dia merasa seolah-olah tubuhnya menggembung besar dan penuh, matanya berkunang, melihat warna merah kuning,
napasnya sesak dan setiap kali membuka mata, dia melihat dunia seperti kiamat, seperti kebakaran. Maka dia cepat memejamkan matanya kembali dan diam-diam dia menyesal mengapa dia tadi mempelajari ilmu setan yang diajarkan oleh kakek itu. Untuk menghilangkan ilmu itu sudah tidak mungkin lagi karena tanpa disadarinya sendiri hawa di tubuhnya sudah terus berputar-putar dan terus dibanjiri tenaga dari belakang dan dari depan. Sudah. Berkali-kali Sin Leong mengeluh, akan tetapi dua orang kakek itu tidak mampu berbuat apapun. Kok Beng Lama yang merasa terkejut itu melihat bahwa dia sudah terlambat untuk melepaskan diri, kedua tangannya sudah melekat dan tenaganya sudah terus membanjir keluar. Dia mengira bahwa itulah kehebatan dari tenaga dalam Chia Keng Hong. Chia Keng Hong, kau kejam. Dia mengeluh dan terpaksa hanya melihat saja betapa tenaganya makin lama makin habis, seolah-olah tubuhnya yang tua itu mulai dihisap kering, seperti seekor laba-laba menghisap kering semua cairan dari tubuh seekor lalat yang telah tertawan dalam sarangnya. Akan tetapi, Chia Keng Hong sendiri pun tidak tahu akan hal ini. Disangkanya bahwa Kok Beng Lama telah mengetahui rahasia Tikai Beng dan kini dia malah mulai merasa betapa dia terancam maut di tangan kakek gundul itu. Maka dia terus saja mempertahankan. Kalau saja tidak terjadi kesalahpahaman ini, kiranya dua orang kakek itu akan dapat masing-masing menghentikan sinkang mereka yang diarahkan keluar, dan dapat terbebas dari sedotan hawa aneh yang berputaran di dalam tubuh anak itu. Oh! Chia Keng Hong, selamatkan anak ini. Itulah keluhan terakhir dari Kok Beng Lama yang pada saat-saat terakhir telah waras kembali ingatannya dan dia masih dapat meninggalkan pesan agar menyelamatkan bocah yang tadi memperlihatkan sikap ramah kepadanya. Setelah berkata demikian, pendeta lama ini menarik napas panjang sekali lalu tubuhnya menjadi lunglai kehabisan tenaga. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Setelah pendeta lama itu kehabisan tenaga, barulah Chia Keng Hong terkejut bukan main. Barulah dia tahu bahwa sejak tadi, tenaganya sendiri pun tersedot ke dalam tubuh anak itu, sama sekali bukan untuk menahan serangan Kok Beng Lama. Dan pendeta lama itu agaknya juga kehabisan tenaga bukan untuk bertanding dengannya, melainkan habis tersedot oleh anak itu. Ketua Chin Ling Pai itu mengerahkan tenaganya yang tinggal setengahnya itu, membuat gerakan menarik sehingga kedua tangannya dapat terlepas dari kedua pundak Sin Leong. Dia meloncat berdiri dengan tubuh lemas dan bergoyang-goyang, mukanya pucat sekali karena hampir setengah dari tenaganya juga amblas. Dia mengalami luka di dalam tubuhnya, biarpun tidak terlalu berbahaya namun membutuhkan waktu untuk memulihkan kesehatannya. Ketika dia memandang lagi, kini tubuh Kok Beng Lama yang masih duduk bersila ternyata telah tidak bernyawa lagi. Celaka, keluhnya. Sin Leong, bangkitlah engkau. Sin Leong tadinya bersila, kedua matanya terpejam, mukanya merah sekali dan napasnya kadang-kadang berhenti, kadang-kadang terengah. Mendengar ucapan ini, dia menggerakkan kepalanya dan menengadah, membuka mata. Terkejutlah Chia Keng Hong melihat sepasang mata yang mendorong seperti mata seekor naga sakti dalam dongeng itu. Dan tiba-tiba saja tubuh anak itu meloncat dan tubuhnya mencelat ke atas dengan cepatnya. Tolong, Lo Chiam Wei. Ternyata ketika meloncat bangun tadi, otomatis Sin Leong menggunakan tenaganya, akan tetapi dia tidak tahu bahwa pada saat itu, tenaga sinkangnya yang amat kuatnya memenuhi tubuhnya dan begitu dia menggerakkan syaraf-syarafnya, tenaga ini bangkit bekerja dan akibatnya tubuhnya mencelat seperti kilat ke atas tanpa dapat diremnya lagi. Tubuhnya itu meluncur ke arah sebuah puncak bukit batu karang dan untung baginya bahwa dia sudah biasa berloncatan dan memiliki kesigapan seekor monyet, maka biarpun dia terkejut sekali dan minta tolong, namun kedua tangannya masih dapat menyambar ke depan dan dia dapat berpegang kepada ujung batu karang dan berjungkir balik, tidak sampai terbanting pada batu karang. Dia berdiri di atas batu karang itu dengan mata terbelalak. Tubuhnya masih terasa menggelembung besar, hampir meledak rasanya, dan tubuhnya demikian ringannya seolah-olah hembusan angin pun akan dapat membuat tubuhnya melambung tinggi seperti sebuah balon karet penuh hawa. Chia Keng Hong memandang ke atasan anak itu. Anak itu telah mengoper semua tenaga sinkang dari dalam tubuh Kok Beng Lama, yang telah tewas dalam keadaan bersila itu, bahkan, telah menyedot setengah dari tenaganya sendiri. Aneh sekali bagaimana anak itu masih dapat hidup. Turunlah, jangan meloncat, berjalan saja dengan hati-hati, kata Chia Keng Hong.
Akan tetapi pada saat itu Sin Leong sudah merasa demikian tersiksa sehingga dia seperti tidak lagi mendengar suara kakek itu. Siksaan amat hebat dideritanya. Tubuhnya terasa panas semua seolah-olah dia dipanggang di atas api bernyala-nyala. Lebih tersiksa daripada ketika dia teracun oleh Kim Hong Liunio yang menggunakan Hui Toksan, bahkan lebih tersiksa daripada ketika dia dijemur dan dikeroyok burung gagak. Panas yang dirasakan sekarang adalah panas dari dalam, dan tiba-tiba saja berubah dingin sampai rasanya seluruh tubuh seperti ditusuki ribuan batang jarum. Isi perutnya seperti diremas-remas, kepala seperti hampir meledak, telinganya terngiang-ngiang, matanya pedas dan perih, pendeknya, seluruh tubuhnya terasa sakit-sakit sampai hampir tak tertahankannya lagi. Dan celakanya, itulah. Kalau dia tidak tahu, pingsan atau mati, dia akan terbebas dari siksaan. Celakanya dia pingsan tidak mati pun tidak dan semua derita itu dapat dirasakannya. Dia memandang kepada kedua tangannya. Begitu dia memandang tangannya dan jalan pikirannya ditujukan kepada kedua tangan ini, maka otomatis tenaga sakti yang dahsyat mengalir ke arah kedua tangannya dan Sin Leong merasa betapa kedua tangannya itu tergetar hebat dan terasa panas-panas, gatal-gatal dan seolah-olah kedua tangan dengan 10 jarinya itu dibakar dalam api, digigiti semut-semut berbisa dan nyerinya bukan kepalang. Setan! Dia memaki dan dengan kedua tangannya itu dia menghantam batu di sampingnya, kanan-kiri. Piar! Piar! Sin Leong terbelalak memandang pecahan-pecahan batu yang berhamburan disambar oleh kedua tangannya itu. Sejenak dia memandangi kedua tangannya dengan mata terbelalak. Kepalanya menjadi pening dan otomatis kedua tangan itu memegang kepalanya. Aku telah gila, pikirnya. Tak mungkin hanya dengan sekali tampar saja tangannya berhasil menghancurkan batu. Akan tetapi dia teringat betapa kedua tangannya yang tadinya terasa nyeri bukan main itu menjadi berkurang nyerinya ketika dipakai menghantam batu. Maka dia lalu turun dari atas batu karang itu, dan menggunakan kedua tangannya menghantam ke sana-sini, menghantami batu-batu besar yang berserakan di tempat itu. Terdengar suara-suara keras dan batu-batu itu remuk dan pecah berhamburan setiap kali terkena hantaman kedua tangannya. Sin Leong merasa betapa kedua tangan itu makin lama makin enak, tidak nyeri-nyeri lagi seperti tadi, bahkan makin hebat dia mengamuk memukuli batu-batu itu, sesak napasnya berkurang dan pening kepalanya juga mereda. Oleh adanya kenyataan ini, Sin Leong makin mengamuk, makin hebat menggerakkan kedua tangannya, bahkan juga kedua kakinya, untuk memukul dan menendang batu-batu di sekelilingnya. Anehnya, batu-batu hancur dan kaki tangannya tidak merasa nyeri. Dia sendiri keheranan, seperti melihat sulapan saja. Akhirnya, dia kelelahan dan duduk terengah-engah, tenaganya masih terus mendorongnya untuk bergerak, akan tetapi napasnya hampir putus dan di dalam dadanya terdapat hawa yang menggelora dan bergerak-gerak berputaran membuat dia seperti mau berpusing. Tiba-tiba dia melihat berkelebatnya bayangan orang dan tahu-tahu Chia Keng Hong telah berada di depannya. Kau diamlah, aku akan mencoba mengobatimu, kata kakek itu dan dia lalu mengulurkan kedua tangannya menempel di kedua pundak Sin Leong sambil mengerahkan tenaga ilmu Tiki Beng. Chia Keng Hong maklum apa yang terjadi pada anak ini. Anak ini penuh dengan hawa sakti dan kalau dibiarkan saja tentu akan hancur atau luka-luka semua isi dadanya, maka dia akan menyedot hawa murni dan kuat itu dengan Tikai Beng. Ah! Chia Keng Hong terkejut dan cepat dia menggerakkan tangannya terlepas dari kedua pundak Sin Leong. Baru saja kedua tangannya menempel tadi, bukan dia yang menyedot, bahkan dia lagi-lagi tersedot. Dan dia kalah kuat. Celaka, bocah ini tanpa disadarinya memiliki tenaga sinkang yang luar biasa sekali dan satu kali diajari Tikai Beng, tenaga sedotnya itu terus-menerus bekerja. Kau jangan melawan, matikan semua gerakan, dan pusatkan pikiranmu, jangan melawan, kendurkan semua, jangan kau ingat lagi pelajaran yang kuajarkan kepadamu tadi, kata Chia Keng Hong. Sin Leong mengerti dan dia mengangguk-angguk, masih terengah-engah. Kemudian dia merasa betapa tangan kakek itu kembali menempel di pundaknya dan dia mengosongkan pikirannya. Perlahan-lahan, dia merasa betapa hawa yang mengamuk di dalam dadanya itu mulai berkurang. Dan memang dengan Tikai Beng Chia Keng Hong mulai menyedot kelebihan hawa itu. Akhirnya, setelah dia merasa betapa tenaganya sendiri pulih, kakek itu menghentikan sedotan itu dan melepaskan kedua tangannya. Dia telah sembuh, dan anak itu kini hanya memiliki sinkang dari Kok Beng lama yang telah diopernya tanpa disadarinya itu.
Bagaimana rasanya tubuhmu? Tanya Chia Keng Hong. Sin Leong mengangguk. Sudah agak baik, tapi masih mau muntah. Dia bangkit berdiri dan terhuyung. Sin Leong, tahukah engkau apa yang telah terjadi? Anak itu menggeleng kepalanya. Saya melihat Lo Cianpue melakukan pertandingan aneh dengan kakek gundul itu. Bagaimana dengan dia? Mari kita turun dan lihat, kata Chia Keng Hong dan dia dengan hati-hati menggandeng tangan Sin Leong karena anak ini masih terhuyung-huyung dan kalau dibiarkan turun sendiri dari puncak tentu akan terjatuh ke bawah. Setelah tiba di bawah, mereka melihat tubuh Kok Beng Lama masih duduk bersila. Sin Leong melihat betapa wajah kakek gundul itu aneh sekali, matanya masih terbuka akan tetapi pandang matanya kosong. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa pada tubuh tinggi besar yang duduk bersila itu, maka dia bertanya. Apakah dia tidak apa-apa? Chia Keng Hong menarik napas panjang. Dia telah tewas. Sin Leong terbelalak dan otomatis kakinya bergerak, tahu-tahu tubuhnya sudah melayang ke arah kakek gundul itu dan begitu tangannya menyentuh pundak kakek itu, mayat itu tergelimpang. Sin Leong membalikkan tubuhnya, memandang kepada kakek sakti yang ternyata adalah kakeknya sendiri itu. Lo Cianpue telah membunuhnya. Chia Keng Hong menggeleng kepalanya. Bukan aku yang membunuhnya. Habis siapa? Mengapa dia mati? Kembali kakek itu menarik napas panjang. Kami berdua tadi sedang mengadu sinkang, maksudku dia memaksaku untuk melindungi diriku karena dia menyerangku dengan sinkang. Lalu kau tiba-tiba masuk di antara kami dan kau terseret. Engkau terancam bahaya maut maka aku mengajarkan Tikai Beng kepadamu. Dan tanpa kau sadari, juga tanpa ku sadari, ternyata semua hawa sinkang di tubuhnya telah berpindah ke dalam tubuhmu, membuat dia tewas. Sin Leong menggigil dan kembali dia menoleh, memandang kepada tubuh yang tak bernyawa itu dan tiba-tiba kedua matanya mengalirkan beberapa butir air mata. Kakek gila yang patut dikasihani. Dia yang membunuhnya. Lo Cianpue mengajarkan saya ilmu iblis untuk membunuhnya. Chia Keng Hong menggeleng kepala. Dia sendiri yang salah, dalam usia setua itu kambuh kembali penyakit gilanya, sungguh patut dikasihani. Tapi Lo Cianpue mengajarkan ilmu mencuri hawa memindahkan nyawa. Dan dia mati karena saya. Lo Cianpue mengajarkan saya menjadi pembunuh orang yang tidak berdosa. Tidak, Sin Leong. Aku mengajarkan Tikai Beng kepadamu hanya untuk menyelamatkan nyawamu yang tadi terancam bahaya. Kok Beng Lama meninggal dunia karena kesalahannya sendiri dan memang dia sedang kumat gilanya, dan dia sudah tua. Engkau tidak membunuh, apalagi karena hal itu terjadi di luar kesadaranmu, di luar pengetahuanmu. Tapi dia mati karena saya. Sin Leong merasa menyesal bukan main. Apalagi sekarang tubuhnya masih merasa tidak karuan, masih sakit-sakit dan penuh dengan hawa yang bergerak-gerak mengerikan. Lebih-lebih sekarang setelah dia tahu bahwa yang bergerak-gerak di dalam tubuhnya itu adalah hawa sinkang dari kakek gundul itu yang telah berpindah ke dalam tubuhnya, dia merasa ngeri dan serem, seolah-olah nyawa kakek gundul itu telah memasuki jasmaninya. Sudahlah, Sin Leong. Daripada meributkan hal-hal yang sudah terjadi di luar kesadaranmu, lebih baik kau membantu aku menguburkan jenazah Kok Beng Lama. Kau tidak tahu siapa dia. Dia itu adalah seorang tokoh besar di dunia persilatan. Ilmu kepandaiannya luar biasa sekali sehingga aku pun tadi hampir celaka dan kalah olehnya kalau saja engkau tidak masuk di antara kami. Dan dia itu adalah guru dari putra saya sendiri, bahkan guru dari cucu saya sendiri, jadi dia bukanlah musuhku. Hal ini perlu kuberitahukan agar kau tidak salah duga, Sin Leong. Aku sama sekali tidak bermusuh dengannya, apalagi ingin membunuhnya. Sin Leong memandang dengan jantung berdebar. Kakek ini adalah ketua Chin Ling Pai, kakek ini adalah kongkongnya sendiri. Dan kakek gundul tadi adalah guru dari putra kongkongnya, berarti guru dari ayahnya, ayah kandungnya. Akan tetapi karena masih meragukan kebenaran hal luar biasa ini dia bertanya. Dia itu guru putra Lo Cianpue? Siapakah putra Lo Cianpue itu? Pertanyaan itu terdengar sepintas lalu saja, maka tidak menimbulkan kecurigaan dalam hati Chia Keng Hong yang menarik napas panjang lagi. Putraku itu bernama Chia Bun Hou. Lalu kakek itu termenung karena sampai sekarang hatinya masih terluka oleh kepergian Bun Hou yang tiada kabar ceritanya itu.
Mendengar ini, yakinlah hati Sin Leong dan ingin dia memeluk kakeknya ini saking girangnya, akan tetapi dia menahan perasaannya dan berkata. Akan tetapi, bukankah Lo Cianpui tadi bertanding secara aneh dengan dia? Bukan bertanding, melainkan aku terpaksa membela diri karena dia menyerangku. Kalau dia itu bukan musuh Lo Cianpui, kenapa dia menyerang Lo Cianpui? Kakek itu termenung. Memang ada sebabnya dan dia merasa tidak perlu menceritakan kepada anak ini tentang sebab musababnya yang terlampau panjang. Di dalam kisah Dewi Maut diceritakan betapa Putri Kok Beng Lama tewas dan Putri Ketua Chin Lingpai ini yang tertuduh menjadi pembunuhnya sehingga pernah terjadi bentrok antara Kok Beng Lama dan Chin Lingpai. Kemudian, biarpun ternyata bukan Putri Chin Lingpai itu yang membunuh, namun kematian itu terjadi sebagai akibat dari percekcokan antara Putri Kok Beng Lama dan Putri Ketua Chin Lingpai. Akan tetapi, hal itu telah diselesaikan oleh kedua pihak, dan hanya kalau Kok Beng Lama kambuh penyakit gilanya maka urusan itu timbul lagi di dalam hatinya. Chia Keng Hong tentu saja merasa tidak perlu menceritakan urusan itu kepada anak kecil yang ditolongnya itu. Dia bukan musuhku, akan tetapi dia itu mempunyai penyakit gila yang kadang-kadang kambuh. Dan sekarang, dia sedang kambuh, maka dia menyerangku. Sudahlah, Sin Leong, mari kita menggali kuburan untuk dia. Melihat betapa Chia Keng Hong hanya menggunakan sebatang kayu untuk menggali tanah berbatu itu, Sin Leong ikut-ikut dan betapa heran hatinya ketika dia mampu pula menggunakan sebatang kayu untuk menggali tanah berbatu. Walaupun tidak secepat kakek itu dan dia amat canggung dan beberapa kali kayu itu patah dan harus diganti, namun dia dapat mengerahkan tenaga melalui kayu itu dan menggali tanah yang keras. Kagum sekali hati Sin Leong melihat betapa kakeknya itu meletakkan sebuah batu besar di depan kuburan sebagai nisan, dan menggunakan jari telunjuknya untuk menggores-gores permukaan batu yang halus dengan huruf-huruf indah yang berbunyi makam Kok Beng Lama. Diam-diam dia kagum dan juga girang. Kakeknya ternyata adalah seorang yang luar biasa saktinya, juga seorang kakek yang berhati mulia. Mereka melanjutkan perjalanan dan Chia Keng Hong melihat betapa anak itu diam saja, padahal tubuhnya masih penuh dengan hawa mujizat itu. Anak ini benar-benar hebat, pikirnya. Anak lain tentu akan mengeluh, dan mungkin sekali mengamuk atau melakukan hal-hal aneh, apalagi setelah diketahuinya bahwa ada tenaga hebat di dalam tubuhnya. Dia mengajak Sin Leong mengasuh duduk bersila di depannya. Sin Leong, engkau tentu merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dalam dirimu, bukan? Anak itu mengangguk. Di dalam seluruh tubuh saya ada hawa bergerak-gerak, Lo Cianpui. Dan engkau sudah tahu bukan, apa artinya itu? Lo Cianpui sudah memberitahu bahwa tenaga sakti dari mendiang Kok Beng Lama telah pindah ke dalam tubuh saya. Benar, dan engkau telah pula mengetahui rahasia Tikai Beng. Biarpun kuberikan ilmu itu dalam keadaan darurat, akan tetapi berarti engkau telah mewarisi ilmu itu dariku. Ketahuilah bahwa putraku sendiri, Chia Bun Hou, tidak mewarisi ilmu ini. Satu-satunya orang yang pernah mempelajarinya adalah Yap Kun Leong. Oleh karena itu, engkau boleh dibilang adalah seorang muridku, Sin Leong. Sin Leong menundukkan mukanya. Terima kasih atas kebaikan Lo Cianpui. Aku tidak memberi kebaikan apa-apa. Hanya engkau harus berjanji. Tidak sembarang orang boleh memiliki Tikai Beng, dan setelah engkau terlanjur memilikinya, maka engkau harus mengucapkan janji. Kalau tidak, terpaksa aku akan mencabut ilmu itu dengan merusak jalan darahmu, hal ini terpaksa agar kelak engkau tidak mendatangkan malapetaka bagi manusia di dunia. Saya akan berjanji, Lo Cianpui, jawab Sin Leong dengan alis berkerut. Untung bahwa yang bicara itu adalah Chia Keng Hong. Atau lebih tepat lagi untung bahwa Sin Leong tahu bahwa kakek ini adalah kongkongnya, karena andai kata tidak demikian, dia lebih memilih mati daripada ditekan. Kau harus bersumpah dan berjanji bahwa Tikai Beng tidak akan kau pergunakan untuk membunuh orang, kecuali dalam pembelaan diri, dan juga kau berjanji bahwa engkau tidak akan mengajarkan Tikai Beng kepada siapapun juga sebelum aku mati, dan kalau terpaksa kau ajarkan kepada orang kelak. Engkau harus menyuruh dia bersumpah pula untuk mempergunakan demi kebaikan dan kebenaran. Sin Leong mengucap janji dan sumpahnya sehingga agak terhibur jugalah hati kakek itu. Setelah Sin Leong mengucapkan janjinya, keadaan menjadi hening dan akhirnya terdengar kakek itu berkata. Dengan demikian, mulai sekarang engkau adalah muridku. Nah, sekarang perhatikan baik-baik dan dengarkan dengan penuh perhatian.
Aku akan mengajarkan pertama-tama agar kau dapat menyimpan dan menyalurkan hawa yang amat dahsyat di dalam tubuhmu itu, karena kalau tidak, tubuhmu yang masih muda dan lemah tidak akan kuat bertahan dan engkau takkan dapat hidup lama. Kakek itu lalu mengajarkan cara-cara menghimpun tenaga sakti itu, cara bersamadi dan mengatur pernapasan. Selama semalam suntuk kakek itu menggembleng sehingga Sin Leong mengerti benar dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sin Leong masih duduk bersamadi dan dia sudah mulai merasakan betapa tubuhnya tidak begitu hebat lagi menderita kelebihan tenaga sakti itu, sungguh pun gerakannya masih kaku karena dia merasa kadang-kadang hawa itu hendak membawanya terbang ke angkasa. Kadang-kadang pula mendatangkan berat yang hampir tak dapat terbawa oleh tubuhnya. Melihat keadaan anak itu, Chia Keng Hong maklum bahwa betapapun juga, anak ini memerlukan tempat istirahat untuk terus berlatih mengendalikan hawa sakti yang terlalu kuat untuk tubuhnya itu. Maka dia mengambil keputusan untuk cepat pulang saja ke Chinlingshan, biarpun hatinya masih penasaran dan menyesal bahwa dia belum juga berhasil menemukan Lie Chiaoxi, cucunya yang pergi mencari Bun Hou itu. Dia sendiri pun perlu istirahat untuk memulihkan tenaga. Ketika mereka mulai mendaki puncak Chinlingshan, hati Sin Leong dilanda kegembiraan dan juga keharuan. Kakeknya tidak banyak bercerita tentang Chinlingshan, maka dia pun tidak tahu apakah ayah kandungnya berada di tempat itu, akan tetapi dia tidak berani banyak bertanya, dan ketika dia tiba di daerah pegunungan ini, merasa betapa tempat ini adalah tempat ayah kandungnya, dia merasa gembira dan terharu. Maka dalam kegembiraannya itu, dia berjalan sambil menoleh ke kanan kiri, memperhatikan setiap keadaan di pegunungan itu. Dari lereng sudah nampak bangunan di puncak Chinlingshan, bangunan yang menjadi tempat atau pusat dari Chinlingpai. Akan tetapi pagi hari itu sunyi saja di daerah puncak. Memang kini Chinlingpai tidaklah seramai dahulu. Apalagi semenjak istrinya meninggal, Chia Keng Hong lalu menyuruh semua anggota Chinlingpai untuk meninggalkan puncak dan para murid atau anggota Chinlingpai lalu tersebar di mana-mana, banyak yang masih tinggal di kaki pegunungan Chinlingpai dan hidup sebagai petani-petani. Chia Keng Hong tadinya hanya tinggal berdua saja bersama cucunya, yaitu Lie Chiaoxi, dilayani oleh 2 orang pelayan wanita. Kakek ini dan cucunya sendiri turun tangan di kebun menanam sayur mayur. Hanya pada waktu-waktu tertentu saja para murid kadang-kadang naik ke puncak mengunjungi ketua mereka. Ketika Chia Keng Hong dan Sin Leong mendaki puncak, di puncak telah menanti 4 orang. Dari jauh Sin Leong melihat bahwa mereka itu adalah 2 orang pria dan 2 orang wanita yang menanti kedatangannya kakek itu dengan wajah gembira, dan dia melihat betapa kakek itu mengeluarkan seruan tertahan kemudian tubuh kakek itu melesat dengan cepatnya ke atas puncak. Sin Leong juga berlari mengikutinya dan dia melihat betapa kakek itu kini berhadapan dengan mereka berempat, memandang dengan mata terbelalak kepada seorang di antara mereka, seorang laki-laki tampan yang berdiri dengan kepala agak tunduk. Kau! Dan tiba-tiba Chia Keng Hong terhuyung dan jatuh terguling. Pria tampan gagah berusia 30 tahun lebih itu bukan lain adalah Chia Bun Hou dan wanita cantik jelita di sampingnya yang usianya 1-2 tahun lebih muda itu adalah istrinya, Yap In Hong. Adapun pria dan wanita lain yang berada di situ adalah Yap Kun Leong dan Chia Giokeng. Dalam cerita Dewi Mao telah diceritakan betapa Chia Bun Hou, putra bungsu dari ketua Chinlingpai itu, pergi meninggalkan orang tuanya ketika Chia Keng Hong menentang putranya yang hendak menikah dengan Yap In Hong. Karena putranya itu telah ditunangkan dengan orang lain. Ayah dan anak bersikeras mempertahankan kehendaknya sendiri sehingga akhirnya Bun Hou pergi bersama In Hong dan menjadi suami istri tanpa perkenan orang tua. Kepergian Bun Hou inilah yang menghancurkan hati Chia Keng Hong dan istrinya, sampai istrinya meninggal dunia karena semenjak kepergian pemuda itu, tidak pernah ada berita lagi. Ketika Chia Giokeng, putri ketua Chinlingpai itu, mendengar bahwa putrinya Lie Chiaoxi yang ikut dengan kakeknya di Chinlingshan untuk belajar silat dan menemani kakeknya, pergi meninggalkan Chinlingshan untuk pergi mencari pamannya. Hatinya menjadi gelisah. Maka dia lalu pergi kepada pendekar Yap Kun Leong, pria yang sesungguhnya dicintanya itu, dan minta pertolongan Yap Kun Leong untuk pergi mencari adiknya, Chia Bun Hou yang telah membuat orang tuanya berduka itu. Pergilah pendekar Yap Kun Leong dan akhirnya dia berhasil menemukan Chia Bun Hou dan Yap In Hong yang ternyata mengasingkan diri dan tinggal jauh di sebelah selatan. Yap Kun Leong membujuk Chia Bun Hou untuk pulang ke utara menengok ayahnya, dan Bun Hou yang mendengar akan kematian ibunya dan kedukaan hati ayahnya, lalu bersama istrinya ikut dengan Kun Leong pergi ke utara.
Mereka berhenti dulu di Xinyang, kemudian diantar pula oleh Chia Giokeng. Mereka semua pergi ke Qinlingshan. Setelah tiba di puncak itu, mereka menemukan tempat kosong dan mereka menanti di situ selama 2 hari. Demikianlah, pada pagi hari itu, mereka berempat menyambut kedatangan Chia Keng Hong yang pulang bersama seorang anak laki-laki yang tidak mereka kenal. Akan tetapi, Chia Keng Hong yang baru saja kehilangan tenaga dan masih terluka biarpun sudah mulai sembuh. Luka di sebelah dalam sebagai akibat pertandingannya dengan Kok Beng Lama. Begitu melihat Bun Hou, jantungnya tergetar hebat. Berbagai macam perasaan mengaduk hatinya. Rasa gembira, rasa terharu, juga rasa marah dan mendongkol bercampur duka teringat akan istrinya, membuat dia tidak dapat menahan lagi dan dia jatuh terguling dan pingsan dalam rangkulan Chia Giokeng yang tadi cepat menubruk dan menyambut tubuh ayahnya yang terguling. Melihat ini, Sin Leong terbelalak dan marah bukan main. Dia tadi melihat betapa kakek itu memandang kepada laki-laki gagah yang berbaju kuning dan menggerak-gerakkan tangan ke arah laki-laki itu, maka sudah tentu laki-laki itulah yang telah membuat kakeknya roboh dan mungkin mati itu. Kemarahan memenuhi hatinya dan Sin Leong sudah menerjang ke depan sambil berteriak. "Kau manusia jahat!" Semua orang terkejut, terutama sekali Chia Bun Hou sendiri yang melihat dirinya diserang oleh anak yang datang bersama ayahnya tadi. Lebih terkejut lagi hati 4 pendekar yang berilmu tinggi itu ketika melihat betapa tubuh anak laki-laki tanggung itu bergerak luar biasa cepatnya dengan gaya seperti seekor harimau menubruk, atau seperti seekor binatang buas lainnya, dan ketika tangan kirinya mencengkeram ke arah leher Bun Hou dan tangan kanannya memukul ke arah dada, ternyata gerakan anak itu mendatangkan hawa pukulan yang luar biasa kuatnya sehingga terdengar angin menyambar dahsyat. Chia Bun Hou mengelak cepat dan kaget sekali. Tentu saja bagi pendekar ini yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, serangan Sin Leong itu tidak merupakan bahaya, akan tetapi pendekar ini kaget melihat betapa seorang anak kecil yang usianya baru 12 atau 13 tahun ini bisa memiliki tenaga sinkang sedahsyat itu, juga kecepatan yang luar biasa sungguh pun gerakannya ketika menyerang lebih patut gerakan seekor binatang buas daripada gerakan silat. Akan tetapi, begitu serangannya luput, Sin Leong sudah membalik lagi dan menyerang lebih dahsyat, menggunakan pukulan dengan pengerahan tenaga seperti yang diajarkan oleh kakeknya sehingga kini dia dapat mengerahkan tenaga yang terkumpul di pusarnya itu. Tenaga dahsyat yang hangat dan hidup mengalir ke dalam lengan sampai ke ujung-ujung jarinya ketika dia memukul dan mengerahkan tenaga. Terdengar suara bercuitan dan kembali Bun Hou terkejut karena angin pukulan dari anak itu benar-benar dahsyat, seperti pukulan seorang ahli sinkang yang amat kuat. Dengan hati penuh keheranan dan keinginan tahu, pendekar ini lalu menggerakkan lengannya menangkis, dengan maksud untuk mengukur sampai di mana kekuatan anak yang luar biasa ini. "Duh! Ai!" Kini Chia Bun Hou dia mengeluarkan teriakan. Siapa yang tidak akan kaget ketika dua lengan itu bertemu, selain dia merasakan kekuatan yang amat dahsyat, yang tidak patut dimiliki oleh seorang bocah berusia 12 atau 13 tahun, juga dia merasa betapa tenaga sinkangnya tersedot keluar. Itulah Tikai Beng. Ataukah lain ilmu iblis yang dapat menyedot sinkang lawan? Sebagai murid terkasih dari Kok Beng Lama, tentu saja dengan sekali mengerahkan tenaga membetot, lengannya dapat terlepas dari lekatan lengan lawan yang mempunyai daya sedot, dan dia memandang dengan mata terbelalak kepada anak itu. Akan tetapi, Sin Leong tidak peduli orang terheran-heran. Dia tidak tahu sama sekali bahwa orang itu kagum dan terkejut melihat kehebatan tenaganya, dan dia merasa penasaran mengapa dia belum dapat menghantam orang yang telah membuat kakeknya sampai roboh pingsan itu. "Orang jahat kau!" Dia berteriak lagi dan kini kembali dia menubruk, dengan gerakan yang ganas. Bun Hou kembali mengelak dan pada saat itu nampak bayangan berkelebat, jari-jari tangan yang runcing mungil meluncur dan menotok pundak Sin Leong yang luput menyerang lawannya tadi. "Duh! Ah!" Wanita cantik itu, Yap In Hong, terkejut bukan main. Karena tadinya dia memandang rendah kepada seorang bocah yang disangkanya hanya liar dan ganas, dia tentu saja menotok tanpa mempergunakan tenaga sakti, khawatir kalau sampai membunuh anak itu. Akan tetapi ketika jari tangannya bertemu pundak Sin Leong yang pada saat itu sedang mengerahkan tenaga, In Hong merasa betapa tenaga kasarnya membalik dan jari-jari tangannya terasa nyeri bukan main. Barulah dia tahu mengapa suaminya kelihatan terkejut dan terheran-heran, ragu-ragu, kini dia mengerti bahwa memang bocah ini luar biasa sekali,
memiliki tenaga sinkang yang luar biasa kuatnya. Maka dia pun menjadi marah dan kini tangannya kembali melayang, sekali ini mengandung tenaga sinkang yang kuat, bahkan dia mempergunakan tenaga Tiante Xinqiang yang ampuh. Des! Anak itu terpelanting dan roboh dengan tubuh lemas karena jalan darahnya tertotok. Akan tetapi, Xin Liong yang marah itu merasa betapa tenaga dan hawa aneh di dalam pusarnya bergolak, mendorong-dorong akan tetapi tidak mampu menembus jalan darah yang sudah tertotok. Dia sama sekali tidak menjadi jerih, bahkan matanya melotot memandang kepada Bun Hou dan In Hong yang menghampirinya, memandang penuh kebencian. Kalian tunggu saja, desisnya. Kalau Lo Cianpui Chia Keng Hong sampai mati, aku bersumpah kelak aku akan membunuh kalian berdua manusia-manusia jahat. Sepasang matanya mencorong seperti naga sakti. Aku benci kalian. Aku benci kalian. Melihat sinar mata yang penuh nafsu membunuh, seperti mata seekor harimau kelaparan yang marah, diam-diam In Hong bergidik. Bocah setan ini perlu dihajar, katanya dan dia sudah mengangkat tangannya untuk menampar. Tahan, jangan pukul dia. Bun Hou berseru menahan istrinya yang menurunkan kembali tangannya sambil menoleh kepada suaminya. Mengapa suaminya melarang dia memukul anak yang mengeluarkan ancaman mengerikan itu? Melihat pandangan mata istrinya, Bun Hou berkata, aku melihat dia tadi menggunakan tikai beng. Mendengar ini, In Hong terkejut dan terheran-heran, akan tetapi mereka berdua lalu menghampiri kakek Chia Keng Hong yang sudah mulai siuman. Ah, kau datang, kalian datang semua, aku agak lelah, akhirnya kakek itu bangkit duduk. Ayah, engkau harus beristirahat dulu. Nanti saja kita bicara. Chia Giokeng lalu merangkul dan memapah ayahnya, dibantu oleh Bun Hou. Kakek itu tidak mau dipondong dan dengan dipapah oleh kedua orang anaknya, dia melangkah tertatih-tatih memasuki pondoknya. Bersambung ke bab 27. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.